Demikian kebenaran firman Allah di sore hari ini yang mengajar kita akan prinsip-prinsip penting dalam pelayanan. Kalau kita membaca konteks ayat ini adalah sebenarnya bagian dari nasihat Paulus, pastoral Paulus kepada para penatua pada waktu itu, yang notabene-nya penatua-penatua pada waktu itu adalah pemimpin jemaat atau sekarang adalah pendeta. Dalam pengajaran Paulus, pastoral Paulus kepada mereka, Paulus memberikan prinsip-prinsip penting yang harus kita pegang dalam melayani Tuhan. Kalau saya berbicara mengenai melayani Tuhan, itu berarti bahwa itu bukan hanya urusan para pendeta, para penginjil, para penatua, syamas, guru jemaat. Sesungguhnya saudara dan saya yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, saudara dan saya adalah hamba Yesus Kristus. Karena saudara dan saya hamba Yesus Kristus, maka saudara dan saya punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya menghambakan diri kepada Yesus Kristus, maka tidak bisa tidak, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, terima atau tidak terima, kita harus terlibat dalam pelayanan. Kita harus berkolaborate dalam pelayanan. Dan ketika saudara dan saya terlibat dalam pelayanan, maka ada prinsip-prinsip penting yang perlu saudara dan saya perhatikan dan pergumulkan dalam hidup, supaya prinsip-prinsip ini menjadi rambu-rambu kita, penuntun kita ketika kita terlibat dalam pelayanan. Setidaknya saya menjumpai ada 3 prinsip penting dalam pelayanan yang dituntut bagi kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama, prinsip yang pertama saya lihat dalam ayatnya yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Nasihat Paulus kepada pemimpin-pemimpin jemaat di Efesus pada waktu itu adalah dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Artinya Paulus sedang mau berkata kepada para pemimpin-pemimpin jemaat yang sedang terlibat dalam pelayanan mengurus domba-dombanya Yesus Kristus. Prinsip yang pertama dalam pelayanan adalah, yang pertama, mari kita melayani dengan kerendahan hati. Melayani dengan rendah hati. Ini prinsip penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, ya, melayani dengan rendah hati itu seperti apakah? Dalam bentuk apakah? Dalam wujud seperti apakah melayani dengan rendah hati? Bagi saya, melayani dengan rendah hati itu artinya bahwa kita tidak menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Kita tidak menganggap diri kita pelayan Tuhan yang lebih suci, lebih kudus, lebih rohani, lebih spiritual dengan teman-teman yang lain. Melayani dengan rendah hati itu berarti bahwa kita menganggap teman-teman yang lain, rekan-rekan sekerja pelayanan itu lebih penting, lebih utama daripada diri kita sendiri. Melayani dengan rendah hati itu artinya bahwa soal jabatan, soal gelar akademik yang kita punyai, puji Tuhan kita punya gelar akademik itu, tapi bukan gelar akademik itu yang menjadi andalan kita dalam pelayanan. Tapi kalau itu menjadi andalan kita, maka Anda sedang menyombongkan gelar akademis Anda. Atau Anda punya jabatan sebagai seorang pendeta, penginjil, penatua, syamas, guru jemaat. Anda melayani dengan kesombongan Anda karena toga, karena jabatan itu, maka Anda sedang mengandalkan itu, dan itu artinya bahwa sudah melekat kesombongan dalam diri kita. Padahal firman Allah mengajar kita belajar dari Paulus. Dalam prinsip melayani, yang pertama kita harus melayani dengan segala kerendahan hati. Puji Tuhan kalau kita punya jabatan. Puji Tuhan kalau kita punya gelar. Puji Tuhan kalau kita punya kedudukan yang tinggi. Tapi kedudukan itu bukan jadi alat kita untuk kita menyombongkan diri kita. Tapi sebaliknya kita melihat figur Yesus Kristus yang rendah hati. Dan kita belajar dari Yesus Kristus bagaimana melayani dengan rendah hati. Ketika Yesus Kristus dan murid-muridnya sedang berkumpul,
bagaimana dia meneladankan dirinya ketika dia membasuh kaki murid-murid. Bagi tradisi Yahudi ini suatu perbuatan yang hina sebenarnya. Tapi begitulah kerendahan hati Yesus sebagai seorang guru dan mau melayani murid-muridnya. Itu salah satu teladan, contoh yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri berkata, marilah kepada kesemua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang perlu kita contohi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Prinsip yang pertama, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Salah satu biang kerok penyebab perpecahan dalam kehidupan berjemaat, bergereja, karena ada kesombongan. Salah satu yang seringkali menimbulkan kekacauan dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita bersama, termasuk dalam kehidupan kita sebagai pelayan, karena ada kesombongan. Karena itu kita belajar, kita harus melayani dengan rendah hati. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang saya jumpai, yang bagian dari pastoral Paulus kepada pemimpin-pemimpin jemaat pada waktu itu, dalam melayani Tuhan, ada prinsip-prinsip penting yang harus kita pegang dalam hidup kita. Prinsip yang kedua dalam ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Agak dipertegas lagi dalam ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Prinsip kedua dalam pelayanan yang kita contohi dari kehidupan Paulus adalah fokus pelayanan yang jelas. Ibarat kita main bola, gawangnya jelas, sasaran kita jelas, pusat kita jelas, namanya Yesus Kristus. Prinsip kedua dalam pelayanan ini sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai pelayan. Kita memfokuskan hidup kepada Yesus Kristus. Kita memberitakan firman-firman Yesus Kristus supaya kita meninggikan Yesus Kristus. Kita melayani, kita fokus, gawang kita jelas, sasarannya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, bukan untuk mempertontonkan kehebatan dan kelebihan kita. Dalam kita menyampaikan firman itu harus meninggikan nama Yesus, bukan meninggikan pengkhotbah yang menyampaikan firman. Dalam kepemimpinan kita sebagai pemimpin jemaat, kita harus meninggikan nama Yesus karena dia fokus kita, bukan kita yang ditinggikan. Karena ini prinsip penting dalam kehidupan kita sebagai para pelayan yang terlibat dalam pelayanan, prinsip pelayanan. Fokus hidupnya kepada Yesus Kristus. Berita yang disampaikan, bertobat untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mencapai garis akhir yang ditugaskan oleh Yesus Kristus kepada kita. Semuanya hanya untuk Yesus Kristus. Sampai kitab Roma berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Saya percaya ketika pelayanan kita hanya memfokuskan bagi Yesus Kristus, ketika pelayanan kita hanya memfokuskan supaya Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan, maka saya percaya itulah pelayanan yang berkualitas di mata Tuhan. Itulah pelayanan yang membawa dampak kepada orang lain. Ingat, hanya nama Yesus Kristuslah yang memungkinkan saudara dan saya bisa ada di sore hari ini. Ingat, hanya nama Yesus Kristuslah yang membuat sorga terbuka lebar bagi saudara dan saya, manusia berdosa, manusia kotor, najis, durhaka. Itu hanya karena nama Yesus. Karena itu Paulus mengutip dalam suratnya di Filipi berkata,
segala sesuatu karena namanya, sehingga segala lutut akan bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Itu nama itu. Nama itulah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika dia mengandung. Hai Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat, dan hendaknya engkau memberi dia nama Yesus, tidak boleh nama lain. Nama ini yang harus kita tinggikan dalam hidup kita. Fokusnya hidup kita dalam pelayanan kita, supaya Yesus Kristus sajalah yang dipuji dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Karena namanya itulah yang membuat saudara dan saya bisa mengalami dan memperoleh keselamatan. Nama itulah yang memanggil saudara dan saya untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Nama itulah yang membuat lembaga-lembaga Alkitab, percetakan Alkitab, mencetak berapa jenis terjemahan Alkitab oleh karena nama itu. Nama itulah yang membuat banyak orang yang meninggalkan zona aman, zona nyaman dalam hidup di Jerman sana, datang ke tanah Papua namanya Otto dan Gessler. Nama itulah yang membuat banyak orang yang pulang tinggal nama saja, hanya karena satu nama, namanya Yesus Kristus. Nama itu yang harus menjadi fokus perhatian hidup kita sebagai para pelayan yang terlibat dalam pelayanan, supaya Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan dalam pelayanan kita. Itulah fokus kehidupan kita. Prinsip yang kedua dalam pelayanan kita, fokus pelayanan harus jelas. Gawang kita main bola, ibarat main bola, jelas hanya untuk Yesus Kristus saja. Kalau orang lain boleh memberi pujian kepada kita, dalam hati kita berkata, biarlah pujian itu saya kembalikan untuk Yesus Kristus, karena saya tidak layak menerima pujian itu. Karena pengajaran kita bagus sehingga orang memberikan pujian, biarlah hati kita berkata, biarlah kita kembalikan pujian itu kepada Yesus Kristus. Kalau pengembalaan kita bagus dan akhirnya orang lain memberi pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Yesus Kristus. Maka Yohanes 3 ayat 30, He must increase but I must decrease. Ekenondei alfanein emede elataustai. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu prinsip kedua yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai para pelayan yang terlibat dalam pelayanan. Fokus memberitakan nama Yesus, fokus meninggikan nama Yesus, tidak ada nama yang lain. Karena nama ini adalah nama di atas segala nama. Prinsip ketiga yang dimintakan bagi kita dalam pelayanan, dalam ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan teladan yang harus kamu ikuti, yang harus kami contoh, yang harus kamu lakukan dalam pelayanan. Prinsip yang ketiga adalah memberi teladan. Memberi model bagaimana menjalani hidup. Memberi model bagaimana membangun suatu keluarga. Memberi contoh bagaimana mengabdikan hidup untuk Tuhan. Memberi contoh bagaimana kita berkelakuan dan berkarakter dalam menjalani hidup. Sampai akhirnya Paulus memberi kesaksian dalam ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ini prinsip yang ketiga yang harus kita pegang. Dalam pelayanan kita harus belajar memberikan contoh teladan hidup. Makanya prinsip penting yang harus kita pegang sebagai seorang pelayan. Mari kita mengkhotbahkan apa yang kita lakukan, dan kita melakukan apa yang kita khotbahkan. Mari kita belajar untuk mengajarkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita ajarkan. Itu prinsip sangat penting yang harus merasuki hidup kita, yang harus menjiwai seluruh kehidupan kita, sehingga seluruh gerak-gerik kehidupan kita sebagai para pelayan
Kita belajar dan terus berusaha. Walaupun lain kali mungkin masih jatuh bangun, tapi kita terus selalu ada progres dalam hidup, terus belajar, terus berusaha dalam hidup kita untuk kita memberikan contoh hidup, teladan hidup dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Orang seringkali berkata bahwa kehebatan seorang pengkhotbah bukan pada waktu dia berkhotbah, tapi kehebatan seorang pengkhotbah justru di belakang mimbar. Kehidupannya di belakang mimbar itulah yang lebih penting. Karena itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya yang diberikan tanggung jawab pelayanan dalam hidup. Prinsip ketiga dalam hidup kita, mari kita melayani dengan memberi teladan. Melayani dengan memberi contoh dalam kehidup kita seperti yang diajarkan oleh Paulus kepada para penatua yang ada di jemaat Efesus pada waktu itu. Ada 3 prinsip penting yang kita pelajari dari firman Allah dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama, prinsip pertama, mari kita melayani dengan rendah hati. Tidak mengandalkan jabatan dan gelar yang kita punyai. Tidak menganggap diri kita lebih hebat, lebih penting, lebih pinter, lebih rohani, lebih beriman daripada teman-teman yang lain. Itu kita belajar melayani dengan kerendahan hati. Yang kedua, mari kita belajar melayani prinsip yang kedua ini. Untuk memfokuskan hidup hanya kepada Yesus Kristus saja. Semua pemberitaan kita harus meninggikan nama Yesus Kristus. Bukan diri kita yang ditinggikan. Semua yang kita ajarkan, semua hanya pusat kepada Dia saja. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Itu fokus hidup kita. Supaya Yesus Kristus saja yang ditinggikan. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam melayani. Kita harus melayani dengan memberi contoh. Memberi teladan hidup. Tidak hanya asal bicara. Tidak hanya pandai berkhotbah saja. Tidak hanya pandai mengajarkan firman aja. Tapi kita harus pandai melakukan firman. Kita harus pandai mengajarkan firman. Tapi juga pandai melakukan firman dalam hidup kita. Sehingga kita memberi model, contoh teladan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kiranya Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di sore hari ini. Amin.